Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu anak-anak hari ini? Tentunya sehat-sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini, Ibu akan membagikan video materi pembelajaran ASEAN. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan peta berikut. Peta ini bercerita tentang negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara membentuk satu perhimpunan yang disebut dengan ASEAN. ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Adapun kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN disebut pula Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Adapun latar belakang berdirinya ASEAN adalah: pertama, persamaan nasib, yaitu sama-sama bekas negara jajahan, terkecuali Thailand. Yang kedua, persamaan letak geografis, yaitu sama-sama di daerah kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, persamaan di dalam kebudayaan. Dan yang keempat, sama-sama berupa negara agraris yang sedang berkembang. Berdirinya ASEAN didahului dengan adanya Konferensi Bangkok yang menghasilkan Deklarasi Bangkok. Secara resmi, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, yang mana Deklarasi Bangkok tersebut ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri dari 5 negara, antara lain dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik, dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dari Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dari Singapura diwakili oleh Raja Ratnam, dan dari Thailand sendiri diwakili oleh Tanat Koman. Kelima negara di atas merupakan pelopor berdirinya ASEAN. Adapun tujuan ASEAN adalah: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya di Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, memajukan kerjasama di bidang iptek. 4. Memajukan kerjasama bidang perindak Gangkom, meliputi pertanian, industri, perdagangan, angkutan, dan komunikasi. Yang kelima, memajukan penelitian bersama terhadap masalah-masalah yang ada di Asia Tenggara. Dan yang keenam, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Nah, coba kamu perhatikan lambang ASEAN berikut. Adapun lambang ASEAN berupa 10 ikat batang padi, yang mana memiliki makna: 1. 10 batang padi melambangkan jumlah anggota ASEAN. 2. Lingkaran melambangkan adanya persatuan. 3. Warna biru melambangkan kedamaian dan kestabilan. 4. Warna dasar merah melambangkan keberanian dan kedinamisan. Dan yang kelima, warna kuning menggambarkan kemakmuran. Adapun keanggotaan ASEAN hingga saat ini adalah sebagai berikut.
1. Indonesia dengan ibu kota Jakarta. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Filipina, ibu kotanya Manila. Singapura, ibu kotanya Singapura. Dan 6 negara anggota ASEAN lainnya setelah 5 negara sebagai pendiri tadi adalah 6. Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Sri Begawan bergabung menjadi anggota ASEAN yang ke-6, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1984. Disusul dengan negara Vietnam yang beribu kota Hanoi bergabung dengan ASEAN tepatnya pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya menyusul negara Laos dengan ibu kota Vientiane dan Myanmar dengan ibu kota Nay Pyidaw bergabung dengan ASEAN tepatnya pada tanggal 23 Juli 1997. Selanjutnya, Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh bergabung dengan ASEAN tepatnya pada tanggal 16 Desember 1998. Dan yang terakhir, negara anggota ASEAN yang terakhir dan termuda adalah negara Timur Leste dengan ibu kota Dili bergabung dengan negara ASEAN pada tahun 2011. Adapun kerjasama negara-negara ASEAN meliputi kerjasama di bidang politik dan keamanan, berupa adanya perjanjian ekstradisi, tukar-menukar pelarian atau buronan yang tertangkap. Selanjutnya, kerjasama bidang ekonomi, antara lain mendirikan proyek industri bersama ASEAN, membangun pasar bebas ASEAN atau disebut dengan AFTA, mendirikan lembaga penelitian padi internasional yang ada di Filipina, serta mengembangkan jaringan transportasi dan mengembangkan kawasan pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Kerjasama bidang sosial budaya disebut pula kerjasama fungsional. Kerjasama fungsional ini meliputi sosial, budaya, iptek, pembangunan, pendidikan, pemuda, wanita, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, dan narkoba. Nah, untuk mencapai tujuan dari ASEAN tersebut, maka diadakanlah beberapa kali pertemuan melalui konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dihadiri oleh kepala pemerintahan dari tiap anggota negara ASEAN. Yang kedua, diadakan sidang tahunan para menteri luar negeri. Yang ketiga, diadakan sidang menteri ekonomi. Dan yang keempat, diadakan sidang menteri non-ekonomi. Nah, anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa Gedung Sekretariat Jenderal ASEAN terdapat di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Dan Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama adalah dari Indonesia, yaitu Bapak H.R. Darsono. Peran Indonesia yang lain dalam ASEAN adalah sebagai berikut. 1.
pernah menjadi pemrakarsa pelopor berdirinya ASEAN. Yang kedua, menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Yang ketiga, ikut menyelesaikan konflik di Kamboja dengan adanya Jakarta Informal Meeting. Dan yang keempat, menjadi juru damai di pertikaian antara pemerintahan Filipina dan suku Moro. Nah, anak-anak, demikian sekilas tentang ASEAN dan kerjasamanya di Asia Tenggara. Semoga bermanfaat sebagai pembelajaran buat kamu. Terima kasih.